Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali bersama Bapak dalam pembahasan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelaku ekonomi. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas lebih mendalam materi kita pada hari ini, perlu Bapak mengulang sekilas tentang materi kegiatan ekonomi IPS kelas 7. Karena materi ini ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Apa itu produksi? Produksi adalah menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, pabrik konveksi memproduksi kaos berbagai model yang kemudian dijual di department store. Yang kedua adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah menghabiskan nilai jual barang dan jasa. Contohnya, seorang siswa membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah. Yang ketiga adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Contohnya, produsen resoles memasarkan produknya secara online dan mengirimnya langsung ke konsumen. Lalu kita masuk ke pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu tentang pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau RTK. Yang kedua, rumah tangga produksi atau RTP. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang rumah tangga konsumsi. Apa itu rumah tangga konsumsi? Rumah tangga konsumsi itu adalah kelompok masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Rumah tangga konsumsi juga disebut sebagai rumah tangga keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan anggota lainnya. Peran rumah tangga konsumsi yang utama adalah sebagai konsumen. Artinya, rumah tangga konsumsi itu membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen. Setiap rumah tangga konsumsi itu memerlukan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan manusia bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah sebagai distributor. Artinya bahwa rumah tangga konsumsi itu menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan seperti membuka toko atau membuka warung atau menjadi pedagang asongan. Yang ketiga adalah produsen. Rumah tangga konsumsi berperan sebagai produsen, itu artinya rumah tangga konsumsi itu menyediakan faktor-faktor produksi. Apa saja faktor-faktor produksi? Pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha. Kita akan membahas satu persatu apa saja faktor-faktor produksi. Jadi, karena rumah tangga konsumsi ini adalah penyedia faktor produksi atau pemilik faktor produksi, maka dia dapat
atau dia mendapatkan balas jasa. Ya, sebagai contoh pertama adalah sumber daya alam. Nah, rumah tangga konsumsi ya yang menyewakan tanahnya kepada rumah tangga produksi akan mendapatkan balas jasa berupa sewa atau rent. Ya, sumber daya alamnya berupa tanah sebagai contoh. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berupa tenaga kerja. Seorang yang bekerja di perusahaan akan mendapatkan upah atau wage. Yang ketiga adalah sumber daya modal atau mendapatkan balas jasa berupa interest. Ya, jadi kan pendapatan rumah tangga konsumsi itu digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Dan jika ada lebihnya, maka ditabung. Nah, apabila nabungnya di bank, maka rumah tangga konsumsi akan memperoleh pendapatan berupa bunga. Selanjutnya yaitu wirausaha. Nah, wirausaha ini adalah imbalan yang diterima rumah tangga konsumsi karena telah mengorbankan pikiran, tenaga dan keahliannya untuk mengelola perusahaan. Ya, jadi sehingga perusahaan itu mampu memperoleh laba atau juga disebut dengan profit. Selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Apa itu rumah tangga produsen? Rumah tangga produsen adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rumah tangga produsen disebut juga dengan perusahaan. Lalu, peran rumah tangga produksi. Peran rumah tangga produksi yang utama adalah sebagai produsen. Ya, sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, misalnya perusahaan mobil, sepatu, pakaian. Lalu contoh yang lain adalah perusahaan yang mengolah kekayaan alam seperti pertanian, pertambangan, perikanan, dan peternakan. Lalu peran rumah tangga produksi sebagai konsumen. Berarti dia sebagai pengguna faktor-faktor produksi, ya, seperti ya tenaga kerja, tanah, dan keahlian yang didapat dari rumah tangga konsumsi. Lalu yang ketiga adalah sebagai agen pembangunan. Kegiatan ekonomi atau produksi yang dilakukan perusahaan dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Ya, berarti kegiatan ekonomi, ya, atau kegiatan ekonomi yang berbentuk produksi itu, ya, dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Lalu rumah tangga pemerintah adalah rumah tangga yang memiliki wewenang dan tugas mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Lalu apa itu tujuan-tujuan ekonomi suatu negara? Yaitu pertama, terciptanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang lemah. Dua, tingkat produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendapatan yang tinggi, ya. Dan yang terakhir adalah tingkat inflasi yang rendah. Lalu peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah adalah sebagai produsen. Ia memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti minyak, ya, itu dikelola oleh perusahaan Pertamina, listrik oleh PLN, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang di bawah BUMN atau badan usaha milik negara. Lalu yang kedua adalah konsumen, ya. Peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen, yaitu membeli barang-barang konsumsi seperti alat-alat kantor, mobil dinas.
Lalu yang kedua adalah menggunakan tenaga kerja untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, ini adalah peran rumah tangga pemerintah sebagai pengatur atau regulator. Sebagai pengatur atau regulator inilah peran yang utama untuk rumah tangga pemerintah. Jadi, pemerintah itu membuat peraturan dan kebijakan dalam bidang ekonomi dan juga memungut pajak dari rumah tangga, produsen, dan konsumen. Yang terakhir adalah rumah tangga masyarakat luar negeri, ya. Hasil produksi, ya, selain disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian juga dijual pada masyarakat luar negeri. Maka hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut juga dengan ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada juga kegiatan membeli barang atau jasa dari negara-negara lain yang disebut juga dengan impor. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi berupa ekspor dan impor disebut juga dengan rumah tangga luar negeri. Atau rumah tangga masyarakat luar negeri adalah pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi perekonomian internasional. Terakhir ada peran rumah tangga masyarakat luar negeri yang peran rumah tangga masyarakat luar negeri adalah ya sebagai produsen, dia menghasilkan barang dan jasa tidak diproduksi atau dimiliki negara lain. Contohnya negara Jepang mengekspor sepeda motor yang dibutuhkan warga Indonesia. Lalu sebagai konsumen, masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi atau dimiliki negara lain. Contohnya warga negara Jepang membutuhkan kopi yang diimpor dari Indonesia. Terakhir, sebagai investor, pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya. Untuk itu diperlukan investor asing yang bersedia menanamkan modalnya. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih, sukses selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.